Hai guys, balik lagi bersama podcastku di sini. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu kita yaitu teman sebangkuku sendiri. Siapa namanya? Saya Ari Rashid. Oke. Jadi di sini namaku Feliza Salma Siringoringo dan temanku di sini saya Ari Rasik. Jadi, hari ini kita mau bahas tentang apa nih? Bener mau? Sejarah sih kayaknya enak ya. Sejarah ya? Iya. What the heck, mah? Oh, aku punya satu nih ya. Topiknya ini menarik. Apa itu? Yaitu tentang negara Jepang. Boleh. Oke. Jadi kamu tahu nggak ya, dulu itu Jepang itu kayak mirip-mirip lah pemerintahannya itu kayak Korea Utara yang sekarang. Serius. Jadi pada tahun 1600-an, Jepang itu waktu itu dipimpin sama shogun. Nah, nama shogunnya ini Shogun Tokugawa. Ya. Nah, dalam masa pemerintahan Shogun Tokugawa ini, Tokugawa ini menerapkan sistem politik Sakoku, yang artinya negara terkunci. Jadi Shogun ini kayak mau ngebikin Jepang itu nggak terpengaruh dari budaya luar, karena waktu itu kan ya kolonialisme Barat sama pengaruh dari agama Kristen itu kuat. Jadi Shogun itu takut kalau pengaruhnya itu masuk ke Jepang. Jadi politik itu tuh ngebuat Jepang itu bener-bener nggak mengalami kemajuan seperti negara-negara Barat lah pada awalnya itu. Karena kan memang Shogunnya itu juga nggak mau. Nah, terus itu yang kedua ini ya, perdagangannya itu terbatas ya. Jadi dia itu cuman berdagang sama dua negara ya. Apa tuh? Yaitu Belanda sama Cina ya. Itu pun cuma di satu pelabuhan. Itu di pelabuhannya Nagasaki. Nah, tapi ya sewaktu-waktu Ya. ada panglima perang dari Amerika Serikat, namanya itu Laksamana Matthew Perry. Itu tuh datang tuh ke Teluk Edo-nya Jepang. Nah, dia itu tuh datang itu kayak pengen maksa Jepang itu kayak Sabar. ikut perdagangan internasional ya. Terbuka gitu ya. Iya, jadi kan selama ini kan Jepang itu cuma dua nih ya. Cina sama Belanda nih. Ya. Nah, datanglah Amerika ini, Laksamana Matthew Perry ini pengen ngebuat Jepang itu ikut perdagangan internasional. Nah, terus itu setahun kemudian akhirnya Jepang itu menyetujui kalau dia itu ikut perdagangan internasional gitu ya. Ya. Gitu. Jadi karena itu sudah ikut perdagangan internasional kan, jadi otomatis kan yang namanya politik Sakoku itu udah nggak itu, Hilang ya. udah hilang kan. Ya. Nah, di situ ya awal mula Shogun itu turun gara-gara itu. Jadi rakyat itu kecewa ya sama Shogun Tokugawa ini karena itu kan dia dari awal itu menerapkan politik Sakoku. Nah, pada akhirnya dia juga yang melanggar kan. Iya. Nah, akhirnya Tokugawa turun gara-gara rakyat Jepang itu tidak terima, dan akhirnya ada satu kaisar nih ya, namanya itu Kaisar Meiji. Nah, Kaisar Meiji ini dia itu ngebuat Jepang itu menuju era modernisasi lah ya. Makanya ada namanya restorasi Meiji ya. Jadi ya pada eranya Kaisar Meiji ini dia itu kayak ngebangun industri iya, militer iya, terus itu pokoknya ngikut-ngikut semua dari negara Eropa gitu lah, negara-negara Barat ya. Dia itu kayak ngikut tatanan-tatanannya gitu ya. Jadi kayak betul-betul Jepang yang di eranya Kaisar Meiji ini dia itu menerapkan sistem-sistem yang dipengaruhi negara Barat. Terus itu dia itu berhasil ya dalam waktu singkat ya. Nah, keberhasilan ini juga menandakan dia itu menang 2 perang ya. Siapa aja tuh? Ini nggak expect sih ya. Apa asli? Yang pertama ini dia itu menang lawan Cina ya. Lawan Cina. Iya, di perang Sino ya pada tahun 1800-an. Nah, baru itu yang kedua itu dia tuh menang lawan Rusia ya. Gila, lawan negara gede dong. Iya. Pada tahun 1904 sampai 1905 ya. 2 tahun aja ya. Iya ya, bayangin ya, dari negara tertutup tiba-tiba dia bisa menang perang ya lawan dua negara besar ya. Itu tuh keren sih ya. Kagak. Nah, baru itu ya, pas perang dunia kedua ini pecah nih ya. Jepang ini ngelihat negara kita nih, Indonesia, waktu itu namanya Hindia Belanda. Yang waktu itu masih dikuasai lah kita sama Belanda, masih dijajah Belanda kan. Nah, Jepang ini melihat, dia memantau Hindia Belanda. Dia tuh pengen masa Indonesia juga ya. Tapi itu ya, tapi Belanda harus dikalahkan dulu ya. Jadi ya Indonesia itu pertama ke Kalimantan ya. Terus berhasil kuasai Kalimantan nih. Tiba-tiba Sumatera, Sulawesi, terus ke Jawa ya.
Nah, di Jawa ini ya, puncaknya ini ya. Kebayang ya, puncaknya ini di Perjanjian Kalijati ya. Jenderalnya itu menyerah ya. Menyerah tanpa campur tangan apa, pokoknya menyerah. Jenderal Belanda. Iya, jenderal Belanda Sama menyerah Jepang ya? ke Jepang. Itu kayak menyerah aja langsung kasih ke Jepang. Maksudnya karena waktu itu Jepang itu militernya udah kuat banget ya. Karena kan waktu itu juga itu tuh apa tuh habis selesai di eranya Meiji kan. Langsung kuat banget tuh. Nah, akhirnya lawan Belanda menyerah ya. Menyerah ya. Nah, jadi itu ya, Jepang itu sebenarnya tuh apa ya, dari negara yang terisolasi banget, jadi negara yang bisa masukin negara lain ya. Overpower berarti ya. Iya, keren banget nih Jepang ini ya. Jadi, wih, kamu bayangin ya, kalau negara kita begitu ya. Semoga bisa sih ya. Ya, semoga bisa. Tapi kayaknya nggak mungkin. Oh nih. Oke, kayaknya gitu aja sih ya. Ini kayak topiknya bagus sih tadi. Iya. Segitu aja kayaknya, sepertinya gitu. Iya. Oke guys, segitu aja podcast kita hari ini. See you again in the next episode.